Setiap daerah mempunyai ciri khas tekstil masing-masing, dan khususnya kita sendiri mempunyai kain sasirangan. Apa sih sasirangan itu? Apa bedanya sasirangan dengan batik? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sasirangan dan bagaimana cara pembuatannya. Sedikit sejarah tentang sasirangan. Menurut Sahibul Hikayat atau cerita rakyat, pada kerajaan Dipa, kain sasirangan pertama kali dibuat yaitu manakala Patih Lambung Mangkurat bertapa 40 hari 40 malam di atas lanting belarut banyu. Menjelang akhir tapanya, rakit Patih tiba di daerah rantau kota Bagantung. Dilihatnya seonggok buih, dan dari dalam buih terdengar suara seorang wanita. Wanita itu adalah Putri Junjung Buih yang kelak menjadi raja di benua ini. Tetapi ia baru muncul ke permukaan kalau syarat-syarat yang dimintanya dipenuhi, yaitu sebuah istana batu yang diselesaikan dalam sehari dan kain yang ditenun dan dicelup atau diwarnai oleh 40 orang putri dengan motif wadiwaringin. Itulah kain sasirangan yang pertama kali dibuat dan sering disebut oleh masyarakat sebagai batik sandang yang disebut kain calapan. Dan kemudian dikenal dengan nama lain, kain sasirangan. Itulah sejarah singkat asal-usul kain sasirangan. Arti kata sasirangan sendiri diambil dari kata sa yang berarti satu dan sirang yang berarti jelujur. Sesuai dengan proses pembuatannya, kain sasirangan dibuat dengan dijelujur. Dijelujur kemudian dicelup untuk pewarnaannya. Sasirangan menurut Ketua Adat Banjar dulunya dipakai untuk pengobatan orang sakit dan digunakan juga sebagai laung, yaitu ikat kepala adat Banjar, kakamban atau kerudung, udat atau kemben, babat atau ikat pinggang, tapi bahalai, sarung untuk perempuan, dan lain sebagainya. Kain ini juga dipakai untuk upacara-upacara adat Banjar. Sekarang sasirangan bukan lagi diperuntukkan hanya untuk spiritual, tetapi menjadi pakaian kegiatan sehari-hari. Di pemerintahan daerah Kalimantan Selatan, sasirangan disejajarkan dengan batik. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 91 tahun 2009 tentang standarisasi pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Kalsel. Pegawai negeri sipil dibebaskan memilih untuk memakai sasirangan ataupun batik di hari yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita berada di tempat proses pembuatan kain sasirangan secara tradisional. Di tempat ini, cara pembuatannya masih menggunakan tangan seperti menggambar pola, menjahit, menjelujur, memberi warna, melepaskan benang, dan dicuci atau dikeringkan hingga disetrika. Awal pembuatan sasirangannya itu 1. Menggambar pola. Mula-mula pada kain putih dilukis suatu motif sasirangan yang diinginkan. Kain yang akan dilukis tersebut telah dipotong menurut ukuran yang diinginkan, misalnya 2 meter atau 3 meter. Kain putih ini biasa dari bahan katung, sentung, balacu, kaci, king, primasima, satin, atau sutra, sesuai yang diinginkan. Melukis cukup dengan mempergunakan pensil biasa, asalkan hasil garis-garis lukisan tersebut nampak dengan jelas. 2. Menjahit atau menjelujur. Setelah lukisan selesai digambar, pada lembaran kain putih tersebut, pekerjaan berikutnya adalah menjahit dengan mempergunakan jarum tangan yang telah diberi benang yang kuat. Kain tersebut dijelujur mengikuti garis-garis hasil lukisan.
Kadang-kadang jahitan itu biasa saja, berupa ikatan dengan benang. Setelah jelujur dengan benang telah selesai, untuk selembar kain, maka benang-benang tersebut disisit atau ditarik sehingga tampak hasilnya berupa kain yang dijelujur tersebut menjadi terkerucut atau mengkerucut. 3. Memberi warna. Baskom yang telah disediakan ditaburi zat warna yang diinginkan. Kemudian dicairkan dengan air panas dan diaduk dengan wancu atau potongan kayu sampai cairan warna benar-benar merata. Setelah cairan warna sudah agak dingin, kain yang telah dijelujur dicelupkan ke dalam baskom yang diisi cairan warna tersebut. Pada saat pencelupan kain ke dalam baskom, kedua belah tangan harus menggunakan sarung tangan dari karet yang kuat, yang panjangnya sampai ke siku. Kain yang diberi warna tersebut tidak sekedar dicelupkan, tetapi harus diremas-remas, dibolak-balik sampai beberapa kali. Ini biasanya berlangsung antara 5 sampai 10 menit. Setelah memberi warna di dalam baskom tersebut, kain itu kemudian ditempatkan pada balok rentak guna dikeringkan. 4. Melepaskan benang jahitan. Apabila kain telah diberi warna tersebut sudah agak bening, selanjutnya kain ini digelar di atas tikar purun. Benang-benang jahitan atau ikatan pada kain tersebut dilepaskan seluruhnya. Akan tampak kain tersebut telah berwarna dengan warna yang diinginkan. Apabila terdapat bagian-bagian tertentu warnanya belum sempurna, maka secara hati-hati diberikan lagi warna yang dikehendaki atau terdapat pada tambahan warna yang lain dengan pekerjaan tambahan yang disebut mencacak. Dengan menggunakan kapas yang diikatkan pada sebatang bilah seperti pensil. 5. Dicuci atau dikeringkan. Selanjutnya, kain yang sudah selesai diberi warna dan cairan pengawet dicuci dan dikeringkan. Mengeringkan kain tersebut dengan cara dijemur di tempat yang teduh dan tidak kena sinar matahari secara langsung. 6. Disetrika. Setelah kain tersebut benar-benar kering, selanjutnya disetrika agar kain sasirangan ini menjadi licin. Jadilah selembar kain khas Banjar, yaitu kain sasirangan. Harga untuk kain sasirangan sendiri bermacam-macam, dari harga 100.000 sampai 200.000 per 2 meter. Untuk membedakan harganya, yaitu dari jenis kainnya. Ada yang semi sutra, katun polisima, dan sutra. Sekarang, bentuk busana kain sasirangan menjadi tren dan modifikasi kain. Sasirangan dan bling-bling aksesoris yang menarik. Pakaian sasirangan ini menjadi tren dan banyak dipakai di berbagai acara, seperti acara upacara dan berbagai kesempatan yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Inilah salah satu karya cipta seni Indonesia yang memiliki ketekunan, ketelitian, dan menghasilkan karya khas Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sasirangan akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Baha. Saya Nisa. Saya Citra. Saya Dita. Saya Ahmad. Saya Iksan. Sekian presentasi dari kami. Dan tonton video. Jangan lupa subscribe, like ya.